Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, gua berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, juga nge-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Dan jika ada lanang lining atau para netizen yang ingin konten bareng gua, silahkan hubungi gua di bawah sini. Dan kita bisa podcast bareng dan lanang lining bisa menceritakan tentang pengalaman horor atau mistisnya. Yaudah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran adik gue yang mempunyai cerita cukup menakutkan, atau mungkin juga para lanang ini penasaran dengan adik gue ini. Dan adik gue ini pernah konten juga di Suara Misteri Channel di mungkin 10 bulan yang lalu, dan sekarang dia hadir lagi ingin menceritakan kisahnya yang lain. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Cepot. Sehat dong. Ganteng ya orangnya. Sehat Pot ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Amin ya Rabbil alamin. Udah Pot, langsung aja Pot, kira-kira pengalaman apa nih Pot yang mau lu ceritain Pot? Abang ipar. Abang ipar ya, kenapa tuh Abang ipar? Abang ipar kena guna-guna lah, cuman masalah gara omongan dari dia. Di tahun berapa tuh? 2019 19. Oh. sampai 2021 langsung nyawanya merenggut. Oh, sampai merenggut nyawa. Tahun 2021. 2021. Ya udah Pot. Awalnya kayak gimana tuh Pot? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2019 pada bulan Desember, abang ipar kena guna-guna. Awalnya penyakit biasa. Penyakit biasa. Penyakit biasa, dibawa ke dokter, itu nggak ada penyakit, katanya sehat. Dibawa pulang lagi, tapi setiap malam itu merasakan apa yang dia rasakan, kakinya tuh kayak ada yang ditusuk-tusuk. 2 bulan kemudian syariat adalah suatu tempat, masih daerah Jakarta Barat. Dia syariat ke haji, dia bilang ini ada yang giniin guna-guna, diliatin itu emang ada om katanya. Terus dipegang begininya, ditarik, itu keluar jarum. Tapi emang awalnya udah berobat ke dokter atau rumah sakit? Udah berobat ke dokter 24 jam rumah sakit, tapi nggak ada. Itu di ronsen, sampai di ronsen kakinya itu kagak ada apa-apa. Kagak ada penyakit apa-apa. Emang ini orang nih awalnya tuh emang omongannya mungkin orang sakit hati, saudaranya sih masih saudaranya. Sakit hati dengan omongannya, ya kita nggak tahu, tahu-taunya udah sakit aja udah dibawa ke sono sini syariat, katanya nggak bisa tuh ya. Udah menaik sampai 2000 mau masuk 2020, beliau almarhum tuh ketemu saya, minta tolong ada gak kenalan yang bisa ngobatin gini. Terus saya bilang ini mah penyakit biasa kali. Kagak penyakit biasa, soalnya penyakit biasa, kalau penyakit biasa itu ketahuan om kita. Dari penyakit biasa kan kita kan kalau ke dokter pasti ada dong penyakit, oh ini pegelinu. Diagnosanya kelihatan ya? Kelihatan. Di ronsen juga kelihatan dong kalau namanya patah tulang. Ini di ronsen nggak ada. Itu kakinya gede apa gimana tuh Pot? Kakinya kecil tapi nggak bisa digerak. Oh kecil. Tapi dia setiap malam itu nggak bisa digerakin. Siang bisa. Siang bisa? Siang bisa. Kerja, aktivitas? Kerja nggak bisa, cuman kayak jalan kayak gitu masih kaku. Tapi kalau ketika pas malam jam 11 sampai azan subuh aja, itu nggak bisa digerakin. Susah. Kayak digantung gitu kan. Dia bilang sih kayak digantung. Digantung diapain tuh Pot? Kakinya kayak digantung, kayak nggak napak di ubin. Ngambang begitu. Diliatin sama orang bisa, disyariatin. Udah kesono sini nggak ada perubahan. Suatu saat dia punya najar, kalau emang gua bisa sehat kembali, bisa jalan, bisa kerja gitu, pengen nyantunin anak yatim sama sholat 5 waktu gitu. Oh. Sampai
sampai dia menyebut nama demi Allah demi Rasulullah, gue pengen belajar ngaji gitu. Dengan Allah ngasih mujizat pada dia, kesembuh tuh. Syariat adalah suatu Jawa Barat, orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat yang nyembuhin orang. Oh. Disyariatin ke sana, diinepin selama seminggu. Diinepin selama seminggu, itu yang keluar berbagai macam. Namanya di rumahnya dia kan ditinggalkan, rumahnya dia kan ditinggal loh. Itu lampu mati. Ada aja binatang-binatang kayak kalajengking, kayak gitu kan ngundang, terus bau pandan. Bau pandan sama setiap malam tuh ada aja kayak kamar yang dia tempatin itu kayak bau-bau amis. Seminggu disyariatin, setiap hari diobatin, di ngajiin, diiniin, alhamdulillah bisa gerak. Bisa diobatin setiap hari, gerak terus jalan sepanjang jalan, dilatih ngaji tuh, maksudnya sholat lah dia bener. Sholat seminggu 2 hari, 3 hari, 4 hari sholat dia udah bisa. Pas kerja 2020 dia mendingan dong, bisa jalan. Oh, udah normal lah. Dia udah normal, udah bisa jalan kayak biasa, seperti biasa, dia bisa sehat semula ya. Tapi masih ngerangkak lah, masih agak sakitan gitu dia. Kemudian dipesan nama orang yang bisa itu jangan pernah sombong gitu, karena awal omongannya dia tuh terlalu meningginya kayak gue bisa gitu, sanggup lah gitu, gue tanpa lu pada bisa. Nama omongan orang kan nggak ada yang tahu. Yang kita kan sakit hati nggak ada yang tahu. 2020 bulan bulan Maret sakit lagi. Langsung sakit lagi. Sembuhnya itu lama nggak? Maksud gue dalam keadaan normal itu kira-kira 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan. 2 bulan doang dikasih. Jangka waktu 2 bulan sehat tuh. Sehat, bisa kerja apa gitu. Itu selama dia sembuh itu sholat apapun nggak dilakonin. Dan najarnya dia itu nggak dijalanin. Lupa sama najarnya dia, maksudnya dia buat ngaji atau sholat 5 waktu itu lupa. Sakit lagi. Lalu sakit lagi, dia berobat lagi. Cuman jawabannya, pernah gak inget najarnya? Inget. Kenapa nggak dilakukan? Lupa jawabannya. Ya itu teguran lagi. Sakit, berobat lagi tuh om, kesono kesini sampai dia nggak boleh tinggal di rumah lah, kata orang biasanya. Kalau bisa ngontrak, cari tempat lain. Dibawa keluar dari rumah mendingan om, masih bisa gerak lah, makan nafsu, badannya gemukan dikit. Tapi pas udah itu dibawa balik ke rumah lagi, sakit lagi. Oh, berarti di rumah itu tuh pot tuh. Emang di rumah itu emang udah sering, udah tanaman. Oh, tanaman. Udah tanaman gitu. Udah jadi udah susah. Setiap malam aja genteng itu brak. Itu udah ada goyangan, terus ada aneh-aneh lah, semacam aneh-aneh. Aneh ya rumah itu ya. Rumah itu udah aneh. Ada ngontrak terus balik lagi ke situ. Balik lagi. Sakit lagi. Sakit. Enggak ngontrak, dia tinggal di kencingnya. Numpang lah, biar ngebedain ada gak perbedaannya tinggal di rumah ini atau tinggal di rumah itu. Ada tuh. Berobat berapa sakit itu dia nggak berobat ke sono, kebalik lagi nggak berobat. Dia berobat daerah Jakarta Barat, dikasih sumen tanah kuburan, dikasih sumen nih, lu aurin di depan rumahnya. Diaurin sama dia, bukan tambah sembuh malah tambah sakit. Rumahnya orang yang ngobatin apa rumahnya? Rumah yang sakit. Rumah yang sakit. Oh. Dikasih tanah kuburan tuh sekepel. Dilihatin kecil, ini tanahnya. Waduh, itu pas cepet lihat merinding, emang hawanya merinding. Abis diaurin tuh dia malah tambah parah. Kakinya kayak ngegantung, sakit. Ngambang lagi. Kayak ngambang lagi sakit. Adanya dia kan bisa tuh. Adanya dia bisa ngobatin orang, cuman nggak kuat. Dilihatin sama dia, ini mah ada yang ini ada lagi gitu. Ini dilihatin, ditarik sama dia muntah, nggak bisa.
Yang dilihat sama Ade itu sosok apaan, Pak? Tinggi gede, berbulu, sama kakinya tuh diikat pakai kain, tapi kayak rambut ke atas dicantolin dia bilang. Kepalanya tuh kayak ditusuk-tusuk, dia lihat. Cuman yang ngerjain masih saudara. Karena omongan. Karena omongannya dia. Orang terlalu meninggi lah. Sembuh. Pas sembuh lagi bulan Agustus. Pokoknya setiap 3 bulan tuh pasti sakit. Setiap 3 bulan sembuh lagi. 3 bulan sakit, Iya. sembuh 2 bulan, 3 bulan sakit lagi, sampai 3 bulan, sakit-sakitan terus. Ke sono sini namanya obat, udah obat apa aja diminum nggak ada perubahan. Tapi berobatnya nggak total dong? Nggak total. Karena itu kalau emang dari awal pas dia sehat dia ngelakonin najar dia, itu kata orang bisa yang itu sembuh. Yang berat itu kan najar dia ada 4 najar. Kalau dia sembuh, dia mau sholat 5 waktu, deketin diri sama Allah, siapa sang pencipta dia. Kedua, dia punya najar mau ngasih anak yatim, kaum duafa. Yang ketiga, dia mau berangkat sholat di puncak, yang masjid atas tuh. Ataun. Ya, dia mau sholat di situ. Dan yang keempat nih, dia mau berubah gitu. Maksudnya berubah nggak kayak dulu lah main judi apa gimana gitu. Dia mau berubah. Dari 4 itu nggak ada semua yang ditulis. Dijalani sama dia. Nggak ada dijalani semua. Pas sehat tuh dia lupa dia apa yang dia najar. Cuman saya udah sering saya ingetin, jangan lupa najarnya kalau sehat. Iya, tenang aja, ntar gua lakonin. Terus 2 bulan kemudian dengar kabar sakit lagi. Pokoknya jangka waktu tuh sehat, dikasih sehat 3 bulan aja. Oh, ternyata 3 bulan. Jangka waktu dikasih bulan sehat. Dari badannya gemuk sampai kurus habis. Tuh habis kurus banget. Dan penyakit yang sama dirasain sama dia. Kakinya sama palanya doang udah. Pala tuh kayak ditusuk-tusuk sebelah sini. Kaki kayak digantung. Pokoknya kaki tuh nggak bisa digerakin. Kalau malam doang, setiap sakit tuh habis azan maghrib itu sakit. Terus kambuh lagi jam 11 itu sakit sampai sebelum azan subuh itu sakit. Berarti paginya bisa kerja dong dia? Pagi kerja biasa gitu. Dia kan tukang benerin inilah sanyo gimana. Pagi itu kerja kayak biasa aja. Kerja biasa, malam maghrib udah nggak bisa apa-apa. Goleran aja tiduran ya, kayak males, dibawa males. Dari sering diingetin sama istrinya jangan lupa sholat. Ini jauh, malah istrinya diomelin sama dia. Bawel. Astagfirullahaladzim. Bawel lu. Terus setiap sakit selalu baru dia inget, ya Allah, kenapa kalau emang gua mau diambil aja. Gitu. Selalu berdoa gini. Istrinya selalu ngingetin. Waktu sehat lupa, gian sakit selalu ingat Allah. Begitu. Malah dibilang bawel. Dia 12 Desember 2020 dia berobat masih daerah Jawa Barat, ada pindah tempat, jawabannya sama. Masih satu keluarga yang giniin karena omongan. Pernah gak inget omongannya nyakitin? Diinget-inget nggak diinget, namanya kita lupa kali ya nama omongan kan kita nggak tahu. Lupa diceritain ini, udah minta maaf aja sama semua keluarga. Jarah dari nenek datang ke nenek itu minta maaf, apapun salahnya pasti ada. Ini kok orang apa namanya, orang keras. Iya sih, yang susah. Tapi sembuh bulan Januari sembuh. Mau lebaran sakit lagi, mau puasa 2021 mau puasa tuh kalau nggak salah Maret apa April itu sakit lagi. Pokoknya setiap mau puasa itu dia sakit. Jadi ntar nih pertengahan puasa sembuh. Ntar mau sholat id atau mau lebaran sakit.
kayak dimainin lah, ditarik ulur. Biasanya tuh kalau sampai tarik ulur itu harta benda habis tuh buat udah minjem sana sini. Udah minjem sana sini ya. Buat berbuat syariat ke sana sini nggak ada perubahan. Pasrah orangnya. Terus setelah itu gimana buat lagi dia sembuh? Ada dia lebaran sakit itu nggak najar lagi dia? Nggak ngelakuinnya. Sholat pas malam takbiran sakit om. Pas habis sholat subuh, masuk sholat subuh itu sembuh. Tapi dia nggak ngelakuin sholat id. Oh, astagfirullahaladzim. Nggak ngelakuin sholat id. Tapi jalan-jalan ke sono sini dikasih sembuh, tapi nggak ngelakuin sholat id. Lebaran dah ya. Lebaran lah gitu, maafan ke rumah saudara apa gimana itu masih bisa jalan. Tapi pas ketika udah sakit lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran di kasur. Itu ngapa-ngapain di kasur. Mau buang air besar, air kecil itu di kasur. Istrinya yang ini. Mau masuk tahun baru 2022 itu mendingan. Itu agak lama. Oh, sembuhnya? Iya. Agak lama sembuhnya. Cuman udah peringatin, najarnya ingetin, najarnya jangan lupa, najar apapun najarnya kan kita jangan pernah ingkar. Sering diingetin sama kita, sama istrinya, tetap enggak pernah dilakuin. Masuk rumah sakit aja berkali-kali. Iyalah kayak gitu mah. Rumah sakit taruh balik lagi. Rumah sakit balik lagi sampai ketika itu waktu bulan apa ya, itu dijemput dari pihak dokter rumah sakit tuh, jemput bawa ambulan karena kan nggak bisa dibopong, nggak bisa dibawa jalan. Itu pihak rumah sakit sampai bawa apa namanya, dorongan yang buat rumah sakit itu. Datang dibawa ke rumah sakit, dirawat berapa lama tuh mendingan. Berapa lama pulang rumah mendingan, minum obat cuman beberapa harinya kambuh lagi, beberapa hari lagi kambuh lagi, sampai balik lagi ke rumah sakit. Dokter nyaranin orangnya ngeyel, maksudnya suruh balik ke rumah sakit gitu, terapi lah. Terapi obat, kontrol lah apa gimana, itu enggak dilakuin. Dia fokusnya kerja, fokusnya kerja. Udah lama tuh dia sampai sholat mendingan tuh, habis rumah sakit sholat maghrib doang. Tapi najarnya 5 waktu enggak, ngantunin anak yatim enggak, terus ingin mau sholat di sana enggak ngelakuin. Yang dia inget tuh cuma kerja. Apa yang najar dia inginkan lupa semua segalanya. Udah sering om diingetin sama kita, sama istrinya, sama anaknya, enggak ngelakuin, susah. Kayak gitu tuh bahaya tuh Pot. Bahaya najar. Makanya kalau setiap najar itu memang harus dijalanin, karena kita berjanji sama yang di atas kan, kita kan kasarnya kan. Haruslah kita namanya najar itu, karena kalau sampai nggak dilakuin ya kayak gini contohnya nih Pot nih, mungkin yang di atas juga murka, wah gue dibohongin ya sama dia nih kan, dia gue bikin sakit lagi loh. Udah berapa kali sakit bolak-balik, udah sering diingetin nggak ingetnya. Berarti hampir 2 tahun dong sakitnya. Hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih sampai wafatnya aja tuh. Meninggal juga. Udah ya. Meninggal di rumah sakit apa di rumah? Di rumah sakit. Rumah sakit. Itu pas meninggalnya di rumah sakit Johor. Malamnya, maaf kata nih ya, malamnya tuh dia kayak, namanya siapa sih Sang Pencipta, kalau ditantang kayak gitu kita jatuhnya kan lu aja manusia gitu. Dia namanya mungkin udah pasrah lah nama penyakitnya dia, atau gimana, udah capek lah. Ini kalau emang lu mau, maksudnya kalau emang malam ini mau dicabut, cabut aja. Oh, dia minta.
Gue udah berdoa ke sana sini nggak ada perubahan, lebih baik gue cabut aja nyawa gue nih. Sampai kayak gitu. Nah siang istrinya pergi beli makan, balik lagi udah nggak ada. Udah nggak sadar tapi matanya melek. Matanya melek, meninggalnya melek ya? Kayak ngeliat ke atas gitu. Astagfirullahaladzim. Ada yang diberatin sama anak. Iya, biasanya kayak gitu kalau meninggal melek tuh kayak ada sesuatu yang nggak kesampaian. Iya. Dari anaknya sih. Oh anaknya? Soalnya anak itu nikah nggak bilang sama bapaknya? Bapak sama emaknya. Main asal pulang-pulang bawa bini. Oh anaknya laki? Laki. Oh. Bini orang dibawa pulang langsung. Bagus. Ya. Laki. Bagus ya. Gentle. Bebas laki mah. Kita mau bawa aja. Iya. Dikira setelah dia meninggal udah selesai dah tuh ya. Selesai. Selama 7 hari tuh. Kayak pas malam pertama, gua sebelum meninggal itu dia udah mesen sama istrinya pagi. Kalau gua nggak ada umur, biar cepot ngajiin. Gitu. Yang mimpin tahlil apa semua biar cepot. Jangan yang lain. Gua pengen dia. Yang aja yang gotong randa mayat paling depan cepot. Yang aja yang mandiin tuh pas meninggalnya saya yang mandiin. Saya yang mandiin, diturun ke ini aja, saya yang ngajanin dari malam pertama tuh saya ngajiin sampai malam ke-7 itu beda hawanya. Ada beberapa anak-anak tuh yang ngaji yang maksudnya ayolah ngaji tuh tiap malam ngaji biasa Quran. Cuman biasa kan anak-anak kalau ngaji Quran itu 7 hari itu udah hatam. Ini nggak hatam. Sama sekali nggak hatam. Setengah doang lewat udah. Nggak tahu kenapa itu. Kayak ada godaan kayak apa? Males. Males. Kita ngaji tempat di ngaji ini tuh. Dari pihak anaknya aja itu nggak mau nemenin kita gitu. Jadi kan namanya orang ngaji kan harus temenin sama pihak keluarga. Biar ada temen ngobrol itu nggak ada yang nemenin. Anak-anak kabur. Kita yang ngajiin pagi. Kita yang ngajiin ke pagi. Terus tiap ngaji malam, pernah malam ke-3 itu kayak ada yang manggil. Tolong. Kayak minta tolong. Tapi suaranya dari atas. Sedangkan keluarganya tuh di bawah semua. Ngumpul kayak buat ngedengerin orang yang ngaji lah gitu. Itu dari atas tuh mendengar tolong. Pas ke atas nggak ada orang. Malam ke-3 tuh pas 3 hari. Malam ke-4 suara kayak ada suara nangis ngaji malam. Berhenti. Tapi kayak antara ada kita ngaji nih dia suaranya berisik. Lagi pas lu ngaji ada dia nangis suara itu berisik. Ntar ketika diem nih dia diem. Ntar kita lanjutin lagi dia berisik lagi nangis panas kali. Kalau misal panas nggak tahu dong. Mungkin dia masih penasaran apa gimana sama anaknya, sedangkan anaknya nggak ngajiin. Gitu. Waduh, terus sebagai seorang anak tuh harusnya udah kewajiban itu kalau orang tuanya itu meninggal ya harus ada di situ untuk ikut andil dalam pengajian itu. Iya, Pot. Wah, ngeri juga tuh Pot, cerita lu Pot tuh. Anaknya nggak ngaji. Pas malam ke-5 baru tuh lebih mistis. Kenapa tuh Pot? Malam ke-5 kita lagi ngajiin, saya, teman saya, sama ada lagi 2 orang. Itu kita lagi ngaji, keluarganya tidur, tapi di atas kayak ada orang jalan berkali-kali. Cek. Terus ngegobrak pintu, wah. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang di atas tuh ya? Nggak ada. Itu kagak ada orang. Itu dibanting gitu Pot? Kayak pintu, wah, kayak ngamuk kayak gitu. Tapi pas ke atas, saya ke atas nggak ada orang. Saya turun, kayak ada yang ikut tangga, tek. Itu kan nggak ada orang sama sekali, keluarganya di bawah semua. Ya mungkin masih dia lah Pot, masih. Siapa lagi kan namanya juga masih 7 hari kan. Penasaran. Masih penasaran.
Soalnya kan yang dia pengen tuh kalau emang dia nggak ada umur, kalau dia emang mati dalam keadaan begini, yang dia pengen tuh anaknya ngajiin dia, doain dia. Tapi dia nggak ngasih apa, biasanya kan suka ngasih tahu ke orang-orang gitu, bilang itu sama anak gue suruh ngaji gitu. Ke saya doang, Oh, bilang ke lu? saya doang. Maksudnya didik, namanya adalah didik dia ngaji, biar pintar ngaji gitu. Maksudnya jangan sampai buta-buta huruf banget lah. Lu Al-Quran ini, walaupun nggak kita Al-Quran, kita alif batasnya kita harus tahu. Kita harus tahu. Makanya ingat orang, kata-kata orang dulu, sebadung-badung sebajing-bajingannya kita harus tahu alif. Iya. Jangan buta-buta banget lah. Betul. Soalnya malu. Karena siapa lagi kalau bukan anaknya yang ngedoain orang tua. Doa seorang anak tuh lebih cepet, paling laki. Kalau yang cewek mah masih ngambang lah. Tapi kalau doa dari anak laki itu cepet nyampe, kata kira. Soalnya dulu pas selamatan almarhum, anaknya dipanggil. Adalah RT dekat rumahnya kan bisa mimpin talil, bisa ini, itu diceramain. Doa saya tuh doa dari saya tuh nggak berguna buat bapak kamu. Kenapa nggak berguna? Doa kamu lebih cepat nyampainya dibandingkan doa saya. Saya doa sampai berbusa belum tentu nyampe. Tapi kalau kamu doa sekali sekelibatan nyampe. Karena kan doa dari anak itu yang penting. Kayak ceramain tuh malam ke-5 dia ceramain sampai jam berapa? Jam 12, jam 1 pulang tuh PRT-nya. Titip sama saya, Pot, tolong ngajiin sampai pagi. Iya, RT ngajiin. Saya bertiga, yang satu capean mungkin ya, istirahat tidur. Saya ngaji berdua, terus itu ke kamar mandi kayak ada seret. Oh, bayangan hitam masuk ke kamar mandi. Itu kan nggak ada orang sama sekali. Keluarganya ada, nggak ada. Bayangan hitam tuh berkali-kali. Warawiri lewatan naik tangga. Tak kayak ada yang nyelingkuh begini di tangga. Astagfirullahaladzim. Berkali-kali itu. Sampai malam ke-7 saya doa, terus kelar selamatan kan namanya kita keluarga ya. Baju dia keluarin, cuman baju yang bagus, masih baju yang bagus buat sholat itu udah mesen. Ini buat cepot, jangan dikasih ke siapa-siapa. Bilang buat cepot baju celana gini. Mungkin kalau kita kan pakai orang bekas orang begitu ngeri juga. Iya, betul. Kalau nggak dibawa macam-macam ntar dia kasihan. Iya, betul. Lagi pula juga maaf ya, meninggalnya juga gak wajar rasanya gitu, Pot. Masih penasaran siapa sih yang ini gua gitu. Malam ke-7 doa bersama, atau enggak doa teman Quran sih, enggak doa khusus buat almarhum. Mudah-mudahan apapun yang dibaca nyampe pada almarhum gitu kan. Amin. Dan nyampe didoain. Terus itu kayak pas doa malam ke-7 saya tidur di rumahnya. Tidur di rumahnya kayak ada yang bilang makasih. Oh gitu. Apa yang gue pengen diturutin. Itu tapi nggak ada gua orang. Pas bangun nggak ada orang. Tapi di depan rame anak-anak. Depan tuh rame ngobrol. Terus namanya malam 7 ya, itu doa masih nyampe kan ke dia. Makasih udah didoain apa yang gue pengen, dan itu kesampaian. Kayak semacamnya mandiin dia, ajanin dia, potong kerandanya dia, sampai yasinin semua tuh dari awal sampai 7 saya terus. Ini udah ke-7 hari, besoknya istrinya dimimpiin minta tolong, ngomong sama saya tuh minta tolong. Pot gimana ya, minta tolong apaan, belum ceritain udah minta tolong. Kita bingung. Minta tolong siapa yang minta tolong? Almarhum, namanya si A lah, misalnya si A minta tolong kenapa Po? Tahu dalam keadaan nangis, minta tolong doang.
kayak ada yang masih berat untuk ninggalin ini gitu. Terus saya bilang ya doain aja, Sinjanya mana, namanya semana. Saya panggil, datang orang anaknya tuh, saya nasehatin, sekarang kalau lu udah kayak lu merasa kehilangan, jangan lu milih bini lu, ya kan? Bapak lu dulu, jangan almarhum, lu doain, walaupun lu nggak bisa Al-Quran, walaupun nggak bisa Iqra, Robert pilih aja udah. Al-Fatihah udah nyampe, nggak usah mesti Al-Quran, Iqra mana, Al-Fatihah nyampe. Iya, sampai iya doang, nggak dilakonin. 40 hari, mau masuk 40 hari lah, sekitar 28 atau enggak 30 lebih, dimimpin lah saya. Minta tolong doain setiap hari, kalau malam Jumat ya sini kirim Al-Fatihah buat saya. Keluarga saya mau boro-boro buat ngirimin, masih dikirim diri sendiri. Dia bilang udah, terus saya doain. Saya ngobrol sama istrinya, kok dimimpiin gini. Tapi pas mimpi sama Cepot gimana keadaannya? Biasa aja sih, kok mimpi nangis, minta tolong. Ya mungkin kok aja kali kecapean, saya gituin kan. Dia bilang enggak, ini kayak beneran nih. Ya udah Al-Fatihahin aja kok. Bilang nggak usah berbelit-belit kayak kita minta gini penasaran gini. Sekarang kalau orangnya udah nggak ada, kita balas dendam, mau ngapain? Orang itu bisa balik nggak? Ya kan? Sekarang kita kembali lagi, siapa yang ciptain pasti bakalan mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya kan, kembali lagi kita siapa yang menciptakan, pasti kembali lagi siapa yang menciptakan kita. Gitu. Kita diciptakan pasti kembali siapa yang kita ituin. Diem mikirin kali ini. Udah empok baca doa aja, la ilaha illa anta subhanaka la inni kuntu minaz zalimin. Siapapun yang zolim pada keluarga kita, biar Allah yang balas. Karena itu doa bukan sembarangan doa. Siapa yang zolim kita bacain doa itu, orang yang zolim bahkan kena batu, didoain sama dia, alhamdulillah. Sebenarnya ngeyel dari keluarganya tuh emang udah ngeyel, yang keras, benar keras sama agama tuh. Bukannya kita ini ya jauh sama agama tuh kayak jauh. Udah dibilangin mendingan empoknya, mendingan adenya. Emaknya kan teman saya tuh, dia bilang udah biarin aja, cuekin aja, anaknya aja begitu. Ya kan, bapaknya pas bapaknya meninggal aja itu habis yasinan pulang ke istrinya. Enggak, namanya kita kan sebagai anak, kita nemenin dulu dong. Sampai yang ngaji gini kita turutin. Beberapa hari, 7 hari baru boleh pulang kan kita. Namanya dia masih ngeliatin siapa yang ngedoain gua nih. Itu dia pulang, habis yasinan pulang. Adenya tuh bilang begitu. Dia aja anaknya pulang, lu ngapain? Sebenarnya kan kita kan namanya udah diamanatin, amanat tuh lebih berat daripada udah kita doain sampai kelar. Mau udah masuk 40 hari, besoknya 40 hari itu dimimpiin dari itu yang adenya dari almarhum. Dimimpiin dalam keadaan minta tolong. Ceritanya ke saya, nggak berani ke cerita istrinya, takut pikiran kali dia. Dia bilang biarin lah, doain aja Al-Fatihah yang terbaik gimana dia. Ya udah, saya doain. Ya udah doain aja. Pas 40 hari, malam 40 hari saya berdoa bersama sama dia. Sebelum peserta datang tahlilan mulai, saya berdoa dulu, saya baca yasin buat khusus buat dia. Itu alhamdulillah kayak adem tuh rumah. Nah yang saya nggak suka nih dari omongan keluarga ini, 40 hari selesai 40 hari, yang saya nggak suka setiap Jumat kita ke sana ke makamnya. Ya udah ayo, saya bilang saya ikutin. Itu nggak di cuma semalam sehari, besok Jumatnya, besoknya lagi udah enggak. Sampai sekarang kalau ada perlunya doang, kalau ada dimimpiin baru datang. Kalau ada dimimpiin baru datang. Ngapain kayak gitu? Doa sebenarnya sih setiap maghrib tuh, setiap malam Jumat itu almarhum pasti pulang.
siapa yang ngedoain gua? Gila. Oke deh Pot, ini yang terakhir nih Pot nih, kira-kira pesan-pesan lu deh kalau buat dari cerita ini kira-kira apa nih Pot buat para lanang linding? Jaga lisan, jaga omongan. Lidah lebih tajam daripada pisau. Walaupun saudara, pasti ada rasa sakit hati. Banyakin doa aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa, bukan sembarang doa. Kita dimanapun berada, pasti ada orang yang jaga sama kita. Udah itu aja. Oh, pesan yang bagus nih dari Cepot nih. Makanya kalau segala sesuatunya tuh kita tuh berbicara ini yang kita anggap biasa aja, tapi orang yang mendengarkan apa lawan bicara kita sakit hati, kita kan nggak tahu Pot ya. Betul. Pesan yang bagus dari Cepot. Oke Pot, thank you Pot. Ya. Udah 2 kali nih Cepot nih. Tinggal ntar konten lagi deh sama dia nih, ceritanya bagus-bagus. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.